بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar mata pelajaran PPKN, yaitu pada materi organisasi sosial budaya di Indonesia. Oke, pada pertemuan kali ini dengan Ustazah Prima, Ustazah akan menyampaikan materi tentang organisasi sosial budaya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia akan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Saat bekerja sama, mereka akan melakukan pembagian tugas. Pembagian tugas inilah yang menjadi cerminan tindakan suatu organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari organisasi yaitu adalah sebuah kelompok yang terdiri atas individu-individu yang memiliki tujuan bersama. Organisasi menjadi tempat berkumpulnya para anggota untuk menyusun kegiatan, membagi tugas, dan menjalankan kegiatan secara bersama-sama. Ada beberapa organisasi dalam masyarakat. Salah satunya adalah organisasi sosial budaya, di mana organisasi sosial budaya ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tujuan bersama khususnya dalam bidang sosial dan budaya. Tujuan dari dibentuknya sebuah organisasi sosial budaya yaitu bahwa sekelompok masyarakat itu tadi memiliki sebuah tujuan yang sama yang tidak dapat dicapai secara individu atau secara mandiri. Maka dibentuklah sebuah organisasi sosial budaya. Tujuan dibentuknya organisasi ini juga dapat dicapai secara musyawarah maupun mufakat. Selanjutnya untuk pengurus organisasi. Pengurus organisasi merupakan anggota yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya program dan kegiatan suatu organisasi. Biasanya para pengurus organisasi dipilih oleh para anggotanya melalui dua cara, yaitu yang pertama secara voting dan secara aklamasi. Pemilihan secara voting yaitu pemilihan pengurus organisasi melalui pemungutan suara, sedangkan pemilihan secara aklamasi yaitu pemilihan pengurus organisasi melalui penunjukan langsung kepada satu orang yang dianggap mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, setiap anggota memiliki hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih menjadi pengurus organisasi. Setiap anggota organisasi secara otomatis memiliki kewajiban dan juga hak di dalam kegiatan berorganisasi. Kewajiban anggota organisasi diantaranya yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati
antar anggota organisasi. Yang kedua, mentaati peraturan dan tata tertib organisasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan organisasi. Yang keempat, bekerja sama dengan anggota lain. Dan yang kelima, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Selain memiliki kewajiban, anggota organisasi juga memiliki beberapa hak, di antaranya yang pertama adalah berhak untuk mengikuti pemilihan pengurus organisasi. Yang kedua, berhak untuk mengemukakan pendapat dalam suatu rapat untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah berhak untuk mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Setiap organisasi memiliki tata tertibnya masing-masing, di mana tata tertib tersebut akan memudahkan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Dan seluruh anggota suatu organisasi harus mematuhi tata tertib organisasi. Dan apabila ada anggota yang melanggar, akan diberikan sanksi atau hukuman. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan beberapa organisasi sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Karang Taruna. Karang Taruna adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan para generasi muda khususnya di lingkungan tempat tinggal mereka dalam berbagai bidang. Pemilihan pengurus Karang Taruna biasanya dilakukan secara voting ataupun musyawarah dan merupakan organisasi sosial yang mengembangkan program pelayanan kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi. Biasanya tugasnya mengurus jika ada kegiatan-kegiatan di lingkungan RT maupun RW. Yang kedua adalah Pramuka. Pramuka merupakan salah satu organisasi ekstrakurikuler di sekolah, di mana Pramuka ini memiliki kepanjangan Praja Muda Karana, yang berarti orang muda yang suka berkarya. Dalam kegiatan Pramuka, para siswa dididik untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan yang mereka miliki, juga melatih kemandirian dan kedisiplinan siswa. Selain itu, di Indonesia Pramuka merupakan ekstrakurikuler yang bersifat wajib bagi setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah organisasi UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah, di mana organisasi ini bertujuan untuk menangani masalah kesehatan warga sekitar sekolah di lingkungan sekolah. UKS itu sendiri biasanya nanti akan menyelenggarakan pemilihan dokter kecil dan juga pengurus UKS. Nah, pengurus UKS ini merupakan siswa-siswa yang mendaftar sebagai anggota yang berminat dan memiliki ketertarikan pada organisasi tersebut. Dan biasanya anggota UKS dibina oleh guru dan diberikan pelatihan mengenai kebersihan, kesehatan, dan pengobatan secara sederhana. Lalu nantinya para siswa yang sudah diberikan tugas itu akan bergiliran untuk berjaga di area UKS. Lalu selanjutnya adalah organisasi Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera. Pasukan Pengibar Bendera ini merupakan salah satu organisasi ekstrakurikuler di sekolah yang bertujuan untuk memupuk persatuan, kepemimpinan, kedisiplinan, serta rasa cinta tanah air. Biasanya para anggota ini
diberi pelatihan secara berkala untuk menerapkan kerjasama dan kekompakan dalam keberagaman. Paskibra menjadi petugas yang mengibarkan bendera merah putih saat upacara kemerdekaan maupun upacara nasional lainnya. Dan pelatihannya biasanya adalah baris berbaris dan bagaimana cara untuk mengibarkan bendera merah putih yang baik. Oke anak-anak, demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Minggu depan bertemu lagi dengan video-video yang lain dan materi yang lain. Ustazah Prima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.